Halo sahabat, kali ini kita lihat dulu video cuplikan dari Edis TV ya teman-teman. Bagaimana dia mengutarakan ya kenyataan yang menurut dia belajar selama 13 tahun teman-teman. Dan dua dari teman yang dinaikannya ini kepanasan, luar biasa. Kita saksikan, kita ambil pelajaran pentingnya bagi teman-teman. Dan tetap kita NKRI, ini hanya pembelajaran buat teman-teman. Jika tidak suka dengan video ini harap di skip saja. Dan nanti ada perilaku dari saudara-saudara kita yang intoleran ya. Itu tidak mengizinkan ataupun menyuruh menyambut IMB teman-teman, yang parahnya lagi luar biasa ya. Coba kita perhatikan video ini. Nanti kalian tulis di kolom komentar bagaimana. Apa sih sebenarnya yang meresahkan? Kenapa sampai kepanasan seperti itu? Saksikan videonya. Yesus membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta. Dia membuat orang lumpuh berjalan. Tenang dulu. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus di muka umum, yang disaksikan oleh banyak orang, itulah yang membuktikan bahwa yang diucapkannya itu bukan halusinasi. Sementara Muhammad, ketika dia berbicara mengenai setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, setan tidur di lubang hidung. Coba, apa tanda bahwa perkataan-perkataan Muhammad itu bisa dipercaya? Selain daripada halusinasi semua. Adakah perbuatan ajaib yang dilakukan Muhammad? Ada nggak Muhammad melakukan mujizat? Belum pernah kau dengan cerita Nabi Muhammad membelah bulan? Membelah bulan. Di mana Muhammad membelah bulan? Di mana? Google kau tuh dulu. Kalau aku ceritakan nanti kau tak masuk akal karena akal kau tak ada. Di dalam Quran Muhammad itu orang yang menunggu-nunggu mujizat. Nih, saya tunjukkan kepada kamu ayatnya. Mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat dari Tuhannya? Sesungguhnya mujizat itu adalah haknya Allah. Ini jawaban Muhammad. Saya tunjukkan ayatnya. Nih. Nih, urut dadamu dulu. Urut dadamu dulu. Kau udah lama makan goreng nih. Lama makan goreng pisang kau nih. Lo sini lo. Nih, urut dadamu dulu. Nih. Kau urut dadamu dulu. Biar tenang kau. Oh, lama makan goreng pisang nih. Tunjukkan ya ayatnya sama kamu ya. Bagaimana ternyata Muhammad itu dia menunggu-nunggu mujizat. Kau bilang dia belah bulan. Kalau dia belah bulan nggak mungkin ada ayat ini. Perhatikan, saya balikkan kamera saya lagi. Aduh, nekat yang nyata. Perhatikan. Nih. Surat Al-Ankabut ayat 50. Dan orang-orang kafir Mekah berkata, biar aku bacakan dulu. Dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat-mujizat dari Tuhannya? Ini tanda Muhammad nggak diturunkan mujizat. Katakanlah, sesungguhnya mujizat-mujizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Dari mana kau bilang Muhammad membelah bulan sementara ayat di sini mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat? Aduh. Muhammad tuh nggak punya mujizat. Satu-satunya mujizat yang dimiliki Muhammad itu adalah sanggup menggauli istri-istrinya dalam satu malam. Duh, dibilang kurang ajar kan? Duh. Tunjukkan lagi ayatnya ya. Waduh. Agama itu bukan seks aja. Perhatikan. Tunggu dulu, kau dengar dulu, aku dulu ngomong. Terkait Nabi. Kau bilang saya memfitnah. Memang kalian ini selalu bilang nih. Perhatikan. Sahih Bukhari 260. Rasulullah menggilir 11 istrinya dengan kekuatan seks. Rasulullah yang setara 30 laki-laki. Ini mujizat Muhammad ini. Ini mujizat Muhammad. Tahu berarti kau bilang saya fitnah. Ini Muhammad itu kekuatan seksualnya setara 30 laki-laki nih. Saya bacakan sama kamu hadisnya. Sahih Bukhari 260 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar bla 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 dan seterusnya, telah menceritakan kepada kami Qatadah dan seterusnya.
telah menceritakan kepada kami seterusnya nih. Perhatikan. Kau baca Arabnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau di siang hari. Saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah beliau sanggup? Mampu dia? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Inilah mujizat Muhammad. Dari mana membelah bulan? Mohon itu ibunya di studio alam harap dicabut. Cabut. Dari Sukabumi ke Depok, memang luar biasa warganya Kang Deddy ini. Luar biasa intoleran. Padahal gereja Batakaro Protestan ini sudah lengkap izin-izinnya loh. IMB ada, izin RT, RW, lurah, camat, lengkap. Tapi ditolak juga. Bahkan warga nuntut agar IMB-nya dicabut. Ada. Ini realita bangsa kita. Sebagian bangsa kita di Indonesia bagian barat memang masih primitif dan terbelakang. Mau gimana lagi, emang otaknya primitif. Tapi yang tidak bisa diterima adalah Pemkot Depok yang minta pembangunan gereja dihentikan sementara. Izin-izinnya lengkap kok mereka yang harus ngalah. Berarti negara kalah dong sama warga primitif. Justru negara harusnya hadir, berikan perlindungan pada gereja, jaga kebebasan ibadah umat GBKP dari gangguan. Buat apa rakyat bayar pajak untuk gaji aparat kalau tidak bisa melindungi? Terbalik pisan ya Pemkot Depok teh. Kudu ditetar ku Kang Deddy ya mah. Kamu itu pintar ngomong, Des. Pintar ngomong kamu itu kalau disuruh ngomong. Ya gimana Hanafi? Kenapa orang Islam itu harus bohong? Kau kalau ada di sini saya seret kau itu hidungnya kau. Gimana? Kalau ada di sini kamu saya iniin bibirnya itu biar gak pinter-pinter ngomong kamu. Diapain? Potong biar gak pinter ngomong kau. Kalau saya di situ diapain? Saya potong bibirnya biar gak pinter ngomong kamu. Dipotong bibir Kamu saya. kalau disuruh jelek-jelekin agama orang kamu. Kenapa kamu mau memotong bibir saya? Memangnya saya Apa katakan pinter salah? ngomong kamu botol kau. Emangnya yang saya katakan itu salah? Salah. Semua Mana salah salahnya? kau ngomong. Salahnya di Salah mana? kepintaran ngomong kau. Kan? Sudah saya bilang teman-teman, orang Islam ketika ketika kita ajak diskusi membahas agamanya, satu, ngancam. Dua, bukan ngancam kau. Bukan ngancam. Tiga, kau itu pintar ngomong, mulutnya itu kau itu pintar ngomong. kejang, setruk, berbusa-busa. Inilah kerjaan orang Islam, saudara-saudara. Coba sebutkan satu fitnah yang saya katakan atau saya ucapkan kepada orang Islam. Silakan. Pintar ngomong kau kalau disuruh ngomong. Kalau disuruh bolak-balik ngomongan kau. Dah disuruh menjelaskan siapa fitnahnya. Coba tunjukkan satu fitnahnya apa? Pintar ngomong kamu. Kalau ada Kalau di sini pintar mulut ngomong kamu itu namanya bukan fitnah. Fitnahnya di mana? Kamu. Pakai gerinda Pak, bilang Pak. Pakai gerinda. Udah gerinda itu mulutnya biar gak pintar-pintar ngomong kau. Sudah saya bilang teman-teman ya, kalau orang Islam diajak bahas agamanya, yang keluar itu kata-kata ancaman. Pintar ngomong Karena kau. apa? Karena kalau dituruti Kamu itu bukan ngebahas. bubarlah agama itu. Kamu itu bukan ngebahas, Des. Ya sudah, tunjukkan satu fitnah yang saya lakukan apa? Kamu itu bukan ngebahas, kamu jelek-jelekin agama orang. Di mana jelek-jelekinnya? Coba sebutkan saya menjelek-jelekan agama Islam. Kau Di mana? pinter ngomong, kamu itu cuma bisa baca-baca doang, nggak bisa nggak tahu artinya. Artinya kayak gimana nggak tahu kau artinya. Jadi kamu bisa baca, kamu tahu artinya? Bisa baca mulut kamu itu. Baik. Kalau kamu tahu artinya, tolong kamu artikan ini ya. Nih. Mulut kamu itu terlalu pinter kalau disuruh Oke, ngomong. coba nih artikan ini. Itu artinya. Apa bahasa Indonesia? Bibir kamu itu pinter ngomong artinya.
Oh, arti alif lam mim adalah Edis pintar ngomong. Betul. Iya, karena mulut kamu itu. Sungguh sangat nekat yang nyata. Aku suruh ngomong kamu. Oke, jadi Nah, teman-teman, kayak kalian sudah menyaksikan bagaimana ketika seorang kamu muslim itu, Des, kalau disuruh ditanya ngomong tentang udah kayak agamanya, bangke busuk, dia Des. akan meninggal dunia. Kamu itu kalau disuruh ngomong udah kayak bangke busuk, Des. Tahu nggak bangke busuk? Curhat Bau. aja dia curhat. Mulut kamu itu bau, Des. Oke lah, baik, karena Anda hanya bisa curhat. Baik gimana? Ntar dulu. Karena Ntar dulu. Anda hanya Ntar bisa. dulu. Ntar dulu. Mulut kamu itu Apanya udah kayak yang mau bangke ditunggu? bener-bener bau itu. Tahu Apanya nggak yang mau kau? ditunggu dari pokok bahasanmu? Apanya? Tahu nggak kau? Kau itu pinter ngomong. Dari tadi cuman pintar ngomong, pintar ngomong, pintar ngomong. Oke, baik, saya punya satu hadiah buat kamu. Saya tanya sama kau, Bentar, Des. bentar. Saya punya satu hadiah buat Saya kamu. tanya Bentar. sama kau lah. Ini nih hadiah buat kamu nih. Saya tanya sama kau. Ini hadiah buat kamu. Sebentar, dengerin. Ini hadiah buat Saya tanya kamu. sama kau. Hadiah buat kamu. Saya tanya sama kau. Ah, itu hadiah buat kamu. Begitulah teman-teman. Ada yang so agamais, ada yang dijelasin ngeyel, bahkan emosi, ingin memotong bibirnya. Coba tulis di kolom komentar teman-teman. Kalau bagi saya sih itu udah perilaku-perilaku primitif ya. Primitif. Tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang saudara-saudara kita, terutama yang muslim.